Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini saya akan membahas tentang penggabungan usaha atau business combination. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami motivasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya penggabungan usaha. Nah, sebelum kita memahami motivasi ekonomi, maka kita tahu dulu apa itu penggabungan usaha. Nah, penggabungan usaha itu sendiri terjadi jika dua atau lebih usaha yang terpisah itu bergabung menjadi satu kesatuan akuntansi. Jadi di sini penggabungan usaha itu bisa jadi satu kesatuan usaha atau satu kesatuan akuntansi ya. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Nah, alasan ekonominya itu ada beberapa. Yang pertama adalah alasan biaya. Jadi penggabungan usaha itu akan mendapatkan keuntungan atau biaya yang lebih rendah kalau sebuah perusahaan melakukan penggabungan usaha. Contohnya adalah gini ya, misalkan sebuah perusahaan Indomie misalkan. Nah, Indomie itu kan bahan bakunya adalah tepung. Nah, daripada dia membangun sendiri usaha tepung di dalam departemennya, maka lebih murah kalau dia langsung mengakuisisi atau mengambil alih sebuah perusahaan tepung, sehingga perusahaan tadi menjadi bagian dari usahanya. Jadi nggak perlu lagi mencari tempat, mencari lokasi, mencari tenaga ahli ya. Dengan penggabungan usaha itu bisa langsung mendapatkan tepung yang menjadi bahan baku utama dari mie misalkan. Yang kedua adalah risiko yang lebih rendah. Nah, risiko yang lebih rendah ini terjadi karena usaha yang diambil alih itu sudah jelas posisinya ya, sudah jelas kualitasnya, sudah jelas usahanya. Jadi nggak ada risiko bahwa usaha tadi tidak berjalan karena dia sudah berjalan dan kemudian digabungkan. Jadi risiko mengenai itu bisa lebih rendah. Yang ketiga adalah fewer operating delays. Jadi penundaan operasional yang lebih kecil ya, lebih lebih sedikit ya. Jadi usahanya tidak menjadi tertunda. Jadi kalaupun sebuah perusahaan melakukan penggabungan usaha, maka penggabungan usaha itu dilakukan dengan cara negosiasi tentang usaha yang akan digabungkan dan sebagainya. Nah, ketika sudah diambil alih, maka usaha tadi tetap berjalan, jadi sudah beroperasi. Beda lagi dengan kalau tadi itu kita harus masih mencari dulu lokasinya. Setelah ada lokasi baru kita bangun dulu. Nah, setelah kita bangun baru kita bisa beroperasi. Itu pun kalau apakah fasilitasnya sudah jalan dan sebagainya. Nah, itu alasan kenapa pengembangan usaha menyebabkan pengoperasian tuh usaha itu menjadi lebih cepat. Jadi penundaannya itu menjadi lebih kecil ya. Keempat adalah menghindari adanya mengambil alihan atau take over. Nah, ini terjadi kalau sebuah perusahaan kecil itu berusaha atau menolak ya. Jadi dia berjaga-jaga supaya tidak diambil alih. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan kecil saling bergabung sendiri untuk membentuk usaha yang lebih besar. Nah, ini namanya berusaha untuk diambil alih. Karena kalau sebuah perusahaan diambil alih itu tergantung pada perusahaan yang mengambil alih. Beda kalau misalkan saudara punya perusahaan diambil alih sama perusahaan lebih besar, maka perusahaan lebih besar itu bisa melakukan apa saja terhadap perusahaan saudara ya. Tapi kalau saudara berinisiatif untuk bergabung dengan usaha-usaha yang lain menjadi usaha yang besar, maka itu menjadi negosiasi antar perusahaan-perusahaan kecil tadi yang saling bergabung. Jadi di sini mereka bisa menghindari adanya pengambilan alihan yang terpaksa ya. Yang kelima adalah akuisisi dari aset-aset tak berwujud. Jadi banyak sekali perusahaan itu menggabungkan usaha itu karena usaha yang digabungkan itu memiliki aset tak berwujud. Misalkan aset tak berwujud tadi berupa paten. Jadi perusahaan yang diambil alih itu kebetulan punya cara baru untuk melakukan something ya, sehingga cara baru ini diperlukan oleh perusahaan yang lain. Nah, perusahaan yang lain itu kemudian mengambil alih
perusahaan tersebut supaya bisa menguasai patennya. Banyak kejadian semacam ini di dunia usaha, di mana sebuah perusahaan itu mengambil alih perusahaan lain karena aset tak berwujudnya. Di antara juga misalkan sebuah perusahaan itu memiliki customer yang ngerange-nya dari mulai tua, muda, kemudian juga dari berbagai daerah, atau malah dari luar negeri, internasional. Nah, kalau customernya sudah luas seperti itu, perusahaan bisa diambil alih, maka aset tak berwujud bentuk dalam customer tadi bisa diambil alih oleh perusahaan yang mengambil alih. Nah, alasan lain juga ada selain 5 alasan di atas ya. Salah satunya adalah alasan di pajak. Nah, sebuah perusahaan kalau mengambil alih perusahaan yang merugi, yang sedang merugi, nanti kita bahas itu di materi AKL 2 kalau nggak salah nanti, tentang perusahaan yang dilikuidasi dan direorganisasi. Nah, kalau perusahaan yang merugi tadi diambil alih, maka itu karena dia rugi kan perusahaannya diambil alih, kerugiannya akan di take over. Akibatnya perusahaan yang mengambil alih itu akan berkurang labanya, sehingga pajaknya juga akan berkurang. Jadi di sini ada delay ya, ada penundaan terhadap pajak. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kedua adalah memahami alternatif dari bentuk penggabungan usaha, baik dari sisi legal maupun dari pandangan akuntansi ya. Nah, penggabungan usaha itu bisa dalam bentuk ini, diakuisisi, di mana akuisisi dari sebuah perusahaan itu bisa dilakukan dengan cara merger atau konsolidasi ya. Jadi ada dua, bisa merger, di sini bisa merger. Sebentar. Oke. Jadi di sini bisa merger atau bisa konsolidasi. Oke. Apa itu merger? Terlihat di sini sebuah perusahaan. Ini perusahaan A bergabung dengan perusahaan B, di mana perusahaan A dan B ini menjadi perusahaan A saja. Artinya perusahaan B ini ditutup. Nah, inilah yang dimaksud dengan merger ya. Misalnya perusahaan C sama D kemudian berubah menjadi D saja, berarti C ini ditutup. Ini yang disebut sebagai merger. Jadi salah satu perusahaan itu dissolve, ketutup karena diambil alih oleh perusahaan satunya. Itu disebut sebagai merger. Nah, kalau konsolidasi itu kasusnya seperti ini. Perusahaan A dan perusahaan B ya, itu bergabung menjadi satu dan menjadi perusahaan lain, yaitu perusahaan C. Nah, perusahaan C ini itu adalah perusahaan baru yang merupakan gabungan dari perusahaan A dan B. Nah, konsolidasi lain adalah ini kalau perusahaan A dan B ditutup ya. Ini kalau ditutup. Tapi bisa saja terjadi A sama B bergabung menjadi C. Cuman C ini adalah perusahaan A induk dan terus perusahaan B anak. Ini juga konsolidasi. Dimana kalau di sini menjadi entitas akuntansi ini ya. Oh, ini kan ada entitas legal ya, entitas usaha. Sementara di sini adalah entitas akuntansi. Jadi A sama B itu tidak tutup. Tidak ditutup. Itu namanya konsolidasi juga. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas A dan B kalau tutup menjadi perusahaan legal yang baru, yaitu C. Jadi menjadi usaha baru, bukan menjadi kesatuan akuntansi yang baru. Itu yang dimaksud dengan konsolidasi. Nah, ini dia. Tujuan dari penggabungan usaha itu sebetulnya ini adanya satu single manajemen ya. Jadi ini ada usaha 1, ada usaha 2, diatur kayak tadi ya. Ini misalkan adalah perusahaan mie, ini adalah perusahaan tepung. Nah, itu menjadi satu kesatuan manajemen. Nah, konsep penggabungan usaha itu bisa dengan cara tadi, satu atau lebih perusahaan menjadi subsidiary, tadi konsolidasi ya, atau one company transfer its net asset to another, atau satu perusahaan menyerahkan aset-asetnya. Net asset itu apa? Masih ingat net asset?
Net aset adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar ya. Itu aset-asetnya tadi diserahkan pada perusahaan lain, ini namanya merger ya. Asalkan perusahaan yang menyerahkan tadi itu tutup. Atau juga masing-masing perusahaan itu mentransfer net asetnya menjadi perusahaan baru. Ini konsolidasi. Konsolidasi menjadi perusahaan baru. Kalau ini konsolidasi menjadi entitas akuntansi induk dan anak. Gitu ya. Induk dan anak kita belajar nanti, sementara bab 1 ini kita belajar yang kedua dan ketiga. Nah, apa itu perusahaan anak? Perusahaan anak adalah sebuah perusahaan yang menjadi anak perusahaan lain, another corporation, ketika lebih 50% lebih dari stoknya atau sahamnya itu menjadi perusahaan hak dari perusahaan lain tersebut. Jadi misalnya saudara mengambil alih perusahaan saya misalkan, nah saudara mengambil alih itu dengan membeli saham. Sahamnya adalah voting stock. Saham yang memiliki hak suara adalah namanya saham biasa ya, saham biasa, bukan saham preferen. Beda ya, kalau membeli saham preferen itu nggak bisa menguasai perusahaan lain, tapi kalau membeli saham yang berhak suara itu bisa menguasai perusahaan lain. Nah, itu menjadi anak perusahaan dia. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ketiga adalah mengenalkan konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, di mana di sini kita menekankan pada metode akuisisi ya. Nah, metode akuisisi yang kita gunakan saat ini adalah metode pembelian. Sebetulnya ada dua metode, yaitu metode pembelian dan metode pooling of interest. Nah, metode pooling of interest ini bisa saudara baca sendiri di appendix ya. Nah, sekarang yang dipakai adalah metode pembelian, di mana di sini purchase accounting requires the recording of asset. Jadi dengan metode pembelian ini perlu adanya pencatatan dari aset dan liquid liabilitas yang diperoleh dengan dasar nilai wajar pada tanggal penggabungan. Jadi dasarnya adalah fair value pada tanggal penggabungan. Tapi kalau pooling of interest itu enggak. Pooling of interest itu metodenya adalah langsung saja aset-aset dan liabilitas yang perusahaan yang bergabung itu dijumlah begitu saja. Tapi ada tekniknya yang lain, ada beberapa cara ya. Hanya saja dalam pooling of interest itu tidak dilakukan penilaian wajar. Nah, ini yang menyebabkan metode pooling of interest itu tidak lagi diterima ya secara umum. Jadi di GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, itu sekarang menggunakan metode pembelian. Pooling of interest dibahas nanti di appendix. Nah, ini ya, ini pooling ya. Pooling ini menggunakan historical book value. Jadi tadi saya katakan tidak menggunakan nilai wajar untuk mencatat penggabungan usaha. Jadi tidak ini. Rather than recognizing fair value. Nah, ini akibatnya menyatakan bahwa pooling of interest itu menyebabkan penggabungan usaha tidak dilakukan secara wajar, karena kan seyogyanya ya, kalau sebuah perusahaan dibeli mestinya kan menggunakan harga beli pada saat perusahaan itu dibeli. Jadi kayak saya atau kalau saudara ya, saudara beli pensil, mungkin bukan pensil ya, mungkin tablet misalkan Samsung. Saudara beli Samsung atau handphone 3 tahun lalu, itu harganya pasti beda dengan handphone yang sekarang, benar nggak? Atau jangan 3 tahun lalu ya, mungkin setahun lalu juga udah beda harganya. Nah, akibatnya itu seharusnya metodenya adalah menggunakan metode pembelian, di mana di metode pembelian itu mengakui adanya nilai wajar. Nah, mari kita contohkan di sini adalah penggabungan usaha dengan metode pembelian, yaitu P membeli 100.000 lembar saham dengan harga 10 per lembar. Jadi membeli 100.000, 10-nya per lembar, bukan dengan harga ya, tapi nilai pari. Nilai pari itu nilai nominal saham sebesar 10 per lembar untuk semua net aset. Net
net aset tadi apa? Aktiva lancar dikurangi utang lancar ya, dari perusahaan S dalam sebuah penggabungan pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, harga pasar wajar dari P sahamnya itu adalah sebesar $16. Jadi nilai pari dari P itu adalah $10, tetapi nilai pasar wajarnya adalah $16. Jadi begini, P itu mengambil alih perusahaan S dengan cara P itu menerbitkan saham yang diserahkan kepada pemegang saham di perusahaan S supaya net aset dari perusahaan S itu menjadi kepemilikan dari P. Jadi artinya perusahaan S itu dikasih saham supaya net asetnya menjadi milik P. Nah, ini ada biaya tambahan, yaitu diantaranya adalah fee untuk SEC, Security Exchange Commission itu untuk ini ya, kayak Bapepamnya ya, biaya untuk pasar modalnya. Kemudian ada accounting fee, ada printing and issue. Printing and issuing itu terkait sama ini saham ya. Jadi kalau P menerbitkan saham 100.000, berarti dia harus mencetak dan menerbitkan sahamnya. Kemudian ada tenaga konsultan ya. Nah, bagaimana perusahaan mencatat, perusahaan itu artinya P ya, bagaimana P akan mencatat terjadinya transaksi ini, penggabungan usaha. Nah, yang pertama adalah kita catat dulu pengeluaran dari P itu sebagai investasi di S. Jadi kita investasi dulu di S sebesar 1.600.000. Dari mana 1.600.000? Itu dari 100.000 lembar saham dengan harga pasarnya adalah 16 ya. Sehingga investasi di S-nya sebesar 1,6, sedangkan untuk investasi ini P menerbitkan 100.000 lembar saham yang nominalnya adalah 10. Jadi ini saham biasanya 10, yaitu 1 juta, maka yang 600-nya itu adalah tambahan modal disetor atau TMD. Tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Jadi mungkin saudara waktu AKM itu dikenal sebagai agio atau disagio saham ya. Jadi sebuah saham yang dijual atau diterbitkan tetapi di atas nilai wajar, nilai nominalnya, maka selisih antara nilai pasar dengan nilai nominal adalah tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Nah, sekarang bagaimana kita mencatat biaya tadi, biaya yang timbul dari penggabungan usaha? Ini mencatatnya. Nah, kita lihat yang 80.000 dan ada 40.000. Kita lihat ya, 80.000 itu biaya apa? Dari sini 80.000 itu terkait dengan biaya untuk penggabungan usaha itu sendiri, yaitu untuk negosiasi ini ya. Negosiasi, karena di sini terkait dengan consulting. Jadi sebuah perusahaan mau mengakui sebuah perusahaan lain itu biasanya meminta vendor. Jadi ada perusahaan yang memang pekerjaannya atau usahanya adalah memberikan jasa untuk menemukan perusahaan apa yang bisa diakuisisi. Nah, di sini namanya menggunakan jasa itu, maka harus membayarnya. Nah, karena ini terkait dengan negosiasi untuk penggabungan usaha, maka biaya tadi menjadi biaya investasi, yaitu terkaitannya dengan investasi ke perusahaan yang diambil alih. Nah, sedangkan biaya yang lain di sini kita lihat adalah biaya-biaya yang terkait sama penerbitan saham. Jadi terkait dengan penerbitan saham. Nah, kalau biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham, maka biaya ini diakui sebagai pengurang. Ini mengurangi TMD. Ya. Jadi pengurang dari TMD. Nah, kalau tadi dibayar dengan kas untuk membayar biaya tadi, maka dikeluarkannya adalah kas sebesar 120.000. Ini jumlahnya ya. Jadi ingat, kalau yang terkait dengan investasi menjadi beban investasi, yang nantinya beban investasi ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Sementara kalau yang terkait dengan penerbitan sahamnya itu menjadi pengurang dari
tambahan modal di setor. Nah, pembelajaran kita yang keempat, tujuannya adalah melihat bagaimana sebuah perusahaan mencatat fair value, nilai wajar dari aset dan liabilitas yang diakui sisi. Nah, kalau terjadi adanya nilai wajar, maka pasti ada perbedaan antara nilai buku atau nilai tercatat itu tidak sama dengan nilai wajar. Jadi book value itu tidak sama dengan fair value. Nah, kalau fair value itu lebih tinggi dari book value, maka timbullah yang namanya goodwill. Jadi ini penting dipahami ya. Apa itu goodwill? Ya, goodwill itu sendiri adalah sebuah aset tak berwujud yang timbul, ya, yang arises ketika purchase price, jadi harga beli dari sebuah perusahaan yang diakuisisi itu lebih besar daripada semua nilai wajar dari perusahaan tersebut, ya. Jadi misalkan begini, sebuah perusahaan itu punya nilai wajar, nilai wajarnya adalah 1 juta misalkan. Ketika nilai wajarnya 1 juta, tetapi perusahaan ini, si A, perusahaan A, ini mau beli dengan harga 1.100.000. Nah, kalau gitu 100-nya apa ya? Nah, 100-nya ini namanya goodwill, ya. Itu yang disebut sebagai harga belinya di atas nilai wajarnya. Itu disebut sebagai goodwill. Nah, perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku dan nilai wajar itu akan meningkatkan nilai dari aset yang diambil alih, ya. Seperti itu. Nanti saudara akan lebih paham ketika kita masuk ke case-nya. Nah, kita lihat di sini investment cost. Investment cost itu adalah biaya investasi atau biaya pembelian, ya, biaya beli. Kan tadi metodenya adalah metode pembelian. Nah, biaya untuk membeli itu dibandingkan dengan fair value, nilai wajar dari aset yang diambil alih. Jadi dikatakan sebagai identifiable asset and liabilities. Maksudnya identifiable asset liabilities adalah aset-aset dan liabilitas yang bisa diidentifikasi. Misalkan kalau aset identifikasinya itu sebagai kas, persediaan, piutang, kemudian biaya dibayar muka misalkan, atau yang lainnya aset tetap, misalkan tanah, bangunan, peralatan, mobil, dan sebagainya. Itu adalah aset yang bisa diidentifikasi. Nah, aset yang tidak bisa diidentifikasi itu disebut sebagai goodwill, karena kita nggak tahu dia itu apa, itu paten bukan, copyright bukan, ya. Maka di akuntansi itu sebagai goodwill. Ingat ya, ketika saudara membuat RMK, jangan sampai saudara menerjemahkan goodwill menjadi nilai goodwill, itikat baik, kemauan baik, bukan. Goodwill ya goodwill gitu, ya. Jangan keliru. Nah, setelah kita bandingkan, maka alokasinya ketika alokasi pertama kalau ada perbedaan, ya, nilai wajarnya itu ternyata lebih kecil dari nilai yang diinvestasikan, atau biaya belinya itu lebih besar dari nilai wajarnya. Maka pertama itu dialokasi sebagai aset atau liabilitas yang diidentifikasi. Jadi di sini net asset, ya. Net asset itu adalah AL dikurangi HL, atau aktiva dikurangi liabilitas. Nah, alokasinya adalah ke goodwill. Kalau masih lebih, dialokasikan sebagai goodwill. Jadi goodwill itu adalah unidentifiable asset. Jadi aset-aset yang tidak bisa diidentifikasi, itu goodwill. Jadi sekali lagi, goodwill nggak akan timbul kalau saudara membeli sesuatu, tapi kalau saudara mengakuisisi sebuah perusahaan, maka timbullah ada goodwill. Nah, mari kita lihat ilustrasinya, ya. Ini P mengambil alih net asset. Jadi mengambil alih net asset
dari perusahaan S pada 27 Desember 2016. Ini adalah net asset dari perusahaan apa nih? Sun ya, atau Sun. Si Sun ini Sun. Nah, Sun punya nilai buku dan nilai wajar. Sudah lihat di sini ada kas 50. Namanya kas, itu nilai wajar tetap ya 50. Jadi kalau saudara punya uang 50.000, dia apa-apain tetap jadi 50.000. Nggak bisa jadi 100.000. Makanya untuk kas itu nilai buku sama nilai wajar pasti tetap sama. Yang kedua adalah piutang, net receivable, piutang neto. Nilai bukunya 150, nilai wajarnya 140. Nah, artinya apa? Nilai wajarnya itu lebih kecil dari nilai bukunya. Jadi ini yang disebut sebagai over value ya, OV. Over value itu artinya nilai bukunya terlalu besar dibandingkan nilai wajarnya. Jadi over value, nilai yang ada di pembukuannya itu ketinggian. Nah, sementara persediaan nilai bukunya 200, nilai wajarnya 250. Ini disebut sebagai under value. Dinilai terlalu rendah. Jadi aset inventory atau persediaan di perusahaan Sun itu dinilai terlalu rendah karena ternyata harga pasarnya adalah 250. Jadi disebut sebagai under value. Nah, pengertian over value dan under value ini harus saudara pahami karena ini akan dipakai terus sampai ke akhir semester ya, atau malah sampai ke APL 2. Cuman di APL 2 tuh kita gunakan untuk ngomong usaha kalau usahanya itu usaha asing di perusahaan lain, di negara lain. Kemudian tanah nilai bukunya 50, nilai wajar 100, berarti dia juga under value. Jadi tanah itu dinilai terlalu rendah karena harga pasarnya ternyata lebih tinggi. Bangunan juga demikian, equipment juga demikian, paten juga ada paten ya. Jadi karena ini nilainya 0 menjadi 50. Ini semua adalah under value. Yang over value hanya piutang. Nah, selanjutnya di sisi liabilitas ada hutang notes, itu hutang vessel. Hutang vesselnya nilai bukunya 150, nilai wajarnya 135, jadi dia juga over value di hutang. Sementara other liability atau liabilitas lainnya itu terjadi under value. Nah, total nilai bukunya adalah 750 net asset. Net asset itu berarti apalagi tadi? Aktiva dikurangi liabilitas ya. Dan 1.200 untuk fair value-nya. Aktiva dikurangi liabilitas. Nah, kasus ke-1 terjadi goodwill. Ya, kasus kalau terjadi goodwill. Nah, di sini P membayar 400.000 dalam bentuk kas serta menerbitkan 50.000 lembar saham yang nilai parinya atau nilai nominalnya adalah $10. Sementara nilai pasar dari saham itu adalah $20. Nah, di sini akibatnya nilai pasar dari saham itu nilai pari ya, salah lagi. Nilai nominal dari saham adalah 50.000 kali 10 atau 500.000. Tapi karena ada nilai pasar sebesar $20 per lembar, maka 20 selisih antara nilai pasar $20 dikurangi dengan nilai pari atau nilai nominal 10 itu menjadi tambahan modal di store. Ya. Oke, kita lihat investasi dulu tadi kan, investasi di S adalah 1.400.000. Dari mana 1.400 itu dihitung dari satu, ada kas sebesar 400.000. Kas tadi ada di soal ya. Jadi membayar kas. Jadi ada kas, ada saham, dan ada TMD. Di mana kasnya adalah 400, sahamnya adalah ini ya, sahamnya 500, TMD-nya adalah selisih. Ini selisih 20 dikurangi 10 dikalikan lembar sahamnya adalah 50.000. Jadi di sini juga ada 500. Jadi total investasinya adalah 1,4. Ini dia. 400, 500 dan 500. Jadi 1,4. Nah, ingat
ketika diambil alih, tadi kalau kasusnya adalah merger, maka perusahaan S, Sun, itu akan dissolve atau akan ditutup. Ya. Karena Sun ditutup, padahal kita punya investasi di Sun, maka investasi di Sun ini harus kita jurnal untuk mengambil alih net asset dari Sun. Net asset. Jadi semua semua aset dan semua liabilitas itu diakui untuk menghapus investasi di S, karena S ditutup sekarang, sehingga semua aset dan liabilitasnya S menjadi miliknya P. Caranya dengan cara ini, yaitu kas diakui, kemudian kas 50. Ingat, piutangnya sudah lihat diakui adalah sebesar nilai wajar 140. Jadi kita lihat tadi di sini piutang yang diakui sebesar 140. Jadi ketika mengambil alih aset dan liabilitas itu kita gunakan nilai wajar. Ini kita ambil alih ya. Ini semua nilai wajar. Sorry ya. Ini semua nilai wajar, fair value. Ini juga nilai wajar atau fair value. Kan ini saya kasih warna merah ya. Merah aja ya. Nah, ini fair value ya, jadi ini nilai fair value. Nah, selisihnya ketika masih ada selisih, ini ternyata selisihnya masih ada 200, yaitu diakui sebagai goodwill. Jadi ini jurnalnya debit kredit ya. Jadi sebetulnya jurnal kan bukan begini. Saya ambil saja contohnya, jurnalnya adalah caranya gini ya. Ini ya, new slide. Oke. Kita cari yang. Nah, ini dia. Jadi jurnalnya adalah ini kas, ya kan? Kas, kemudian receivable, kemudian inventory, dan ada land, kemudian ada bangunan, building, kemudian ada equipment, kemudian ada paten, Nah, maka sisi kreditnya ini adalah ada account payable, utang usaha, ada utang vessel, notes payable, ada other liability, ada notes payable, NP, kemudian ada liability other-nya, dan ada investment ya, investment in Sun. Nah, ini investasinya itu dihapuskan dengan cara mengakui aset dan liabilitas. Investasinya tadi kita lihat di jurnalnya, di sini ada investasinya adalah 1,4 ya kan. Jadi di sini 1.400.000. Nah, angka-angkanya kas kita salin 50, 140, 250, 50.000, 140.000, 240.000, sorry 250, 100, 500, 350, ini 250 ya, 100.000, 500.000, berapa lagi tadi? 350 sama 50, 50.000 dan 50.000 paten. Ini semua adalah fair value ya. Dan ada utangnya 60, 135, 45, 60.000, 135.000 dan 45.000. Nah, ini masih selisih, maka diakui sebagai goodwill. Nah, semacam ini goodwillnya adalah sebesar 200 ya, 200 tadi ya, 200.000. Nah, gitu saja. Jadi sudah lihat di sini investasinya harus kita kredit karena Sun itu kan tutup. Nah, kalau Sun tutup berarti investasi di Sun juga akan hilang. Nah, dengan cara mengakui aset-aset dan liabilitas. Oke. Nah, itu contohnya.
Nah, sekarang mari kita latihan soal ya. Nah, di sini ada soal di tanggal 2 Januari 2021 PT PP membeli PT CC dalam sebuah merger. Nah, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, merger itu berarti salah satu perusahaan itu harus tutup karena dia merge atau gabung dengan perusahaan lain. Dalam hal ini yang tutup adalah CC ya, karena CC dibeli oleh PP. Di mana PP di sini membayar biaya penerbitan saham sebesar 40 juta dan biaya akuisisi lainnya sebesar 50 juta. Harga pasar saham pada saat tanggal transaksi ini penggabungan itu 25.000 per lembar. Neraca singkat tampak di sebelah ini ada untuk PT PP, ada CC, sama masing-masing punya nilai wajar. Nah, nilai wajar PT PP ini tidak kita pakai karena PT CC yang dibeli ya, jadi PT CC harus dinilai berdasarkan nilai wajar karena mengalami perubahan kepemilikan dari dibeli oleh PT PP. Yang diminta adalah buat jurnal untuk transaksi akuisisi jika PT PP menerbitkan 15.000 lembar saham. Jadi untuk membeli PT CC itu PT PP menerbitkan 50.000 lembar saham yang diberikan kepada pemegang saham PT CC. Oke, nah bagaimana kita melihatnya? Yang pertama kita harus melihat apakah terjadi itu tadi ya, nilai buku dengan nilai wajar yang diinvestasinya dengan yang diambil alih atau net asetnya. Net aset itu ada ekses atau tidak ya, terjadi ekses atau tidak ya. Nah, ini sudah saya buat dulu jawabannya biar cepat ya. Pertama kita lihat schedule alokasi ekses. Nah, tadi dikatakan nilai investasinya adalah sebesar 15.000, di mana di sini adalah lembar saham dan harga sahamnya pada saat ini adalah pada saat tanggal akuisisi adalah 25.000 per lembar ya. Sehingga nilai investasi adalah 375.000. Nah, nilai buku ekuitas sebesar 170 itu dilihat dari sini. Kalau 170 itu adalah nilai buku ekuitas, itu sama dengan ekuitas sama dengan net aset ya. Nilai bukunya, ini nilai buku, berarti net asetnya adalah ini ya. Ini 170.000 atau dalam kan ini dalam ribuan, 170 juta. Jadi sini 170 juta, maka ada ekses 205.000. Nah, ekses ini dialokasikan, kita lihat di sini nilai buku dan nilai wajar PT CC itu yang mengalami perubahan adalah ini ya. Di persediaan ada selisih 20.000 atau 20 juta. Di sini persediaan terjadi under value. Kenapa under value? Karena nilai bukunya itu ternyata lebih rendah daripada nilai wajar, sehingga di nilai buku tuh dianggap dinilai terlalu rendah atau under value. Dengan cara yang sama, yang lain kita lihat juga, misalkan tanah ya. Tanah kita lihat di sini 30 nilai bukunya, nilai wajarnya 50, berarti juga under value. Yang over value adalah ini ya. Utang lain-lain semula 75 tapi nilai wajarnya hanya 45. Berarti 75 ini nilai yang terlalu tinggi. Makanya di sini adalah utang lain-lainnya over value. Nah, dari sini totalnya ini kita ketemu dari perubahan nilai buku dan nilai wajar dibandingkan dengan nilai wajarnya, ini dibandingkan ya. Ini selisihnya ke sini. Nah, total ini harus sama ekses dengan ekses yang di sini. Nah, ketika tidak sama, ini alokasinya adalah sebagai goodwill. Gitu ya. Goodwill adalah sekali lagi aset yang tidak bisa diidentifikasi. Ketika aset-aset lain sudah bisa diidentifikasi tetapi masih sisa yang tidak bisa diidentifikasi dianggap sebagai goodwill. Itu kita udah tahu sekarang goodwillnya. Nah, sekarang bagaimana kita mencatat jurnal? Jadi minta jurnal ya. Yang pertama adalah mencatat pembayaran atau pengeluaran saham. Tadi sebesar 15.000, di mana sebetulnya nilai nominal saham adalah 10.000. Sehingga di sini tadi ada 15.000 lembar. 15.000 lembar kalikan 10.000 nominal.
Nah, makanya di sini adalah 15.000 lembar dikalikan harga pasarnya adalah 25.000 dikurangi 10.000 gitu ya. Ketemulah 225. Sehingga modal sahamnya ini berdasarkan nominal, ini TMD-nya selisih antara harga pasar saham dengan nominal dikalikan lembar saham yang dikeluarkan. Sehingga investasi PTPP tadi adalah sebesar 375 di PT CC. Selanjutnya, karena tadi ada pengeluaran biaya yang berkaitan sama urusan saham, ini tadi ya. Ini kan penerbitan saham. Nah, kalau dia berkaitan dengan penerbitan saham, maka dia akan mempengaruhi TMD atau tambahan modal disetor atau additional paid in capital ya. Sementara biaya lainnya itu menjadi biaya investasi ya. Karena ini biaya yang tidak terkait sama penerbitan saham. Kas yang dikeluarkan adalah 90.000. Kemudian ini diambil alih ya. Mencatat net aset yang diakuisisi. Nah, ini diakuisisi dimasukkan semua, kasnya 30, piutang, persediaan 100. Kita lihat di sini. Kasnya 30, piutang, persediaan 100. Nah, karena diakuisisi sudah menjadi miliknya PTPP, maka nilai yang diakuisisi adalah sebesar nilai wajarnya pada saat mengakuisisi. Selisihnya tadi masuk ke goodwill, sehingga investasi PTCC di sini akan menghapus investasi ini. Kenapa dihapus? Karena kan sekarang mereka jadi satu perusahaan kan. PTCC sudah tutup, berarti investasi di PTCC itu sudah nol. Oke. Selanjutnya ini adalah terakhir. Ini menutup ya, karena ada di dalam jurnal ini tadi ada biaya ya. Biaya adalah akun laba rugi. Nah, ketika kita mau membuat neraca, maka akun laba rugi ini harus kita tutup dulu. Tutupnya adalah ke saldo laba karena dia adalah biaya. Biasanya kalau di pelajaran PA, ini penutupnya adalah ke ikhtisar laba rugi. Tapi ikhtisar laba rugi nanti juga ditutup ke return earning ya. Nah, neraca PTPP ini tinggal dijumlah saja dari neraca dia awal ya. Misalnya kas semula adalah 110. Dari jurnal ini kita lihat mana yang kas, ini dia dikurangi 90 ditambah 30. 110 kurangi 90 tambah 30 berapa ya? 140 kurangi 90, ada lagi kas? Nggak ada, berarti ketemunya adalah 50, betul ya. Kemudian piutang usaha sama juga, piutang usaha semua adalah 50 karena ada jurnal ini oleh PTPP ketika menginvestasikan 40, maka piutang usahanya jadinya 90. Begitu seterusnya, langsung yang jelas saldo-saldo di PTPP ini harus dijumlahkan dengan jurnal ya. Karena kalau kita membuat neraca kan transaksi itu di jurnal masuk buku besar itu jadi neraca. Sama ya, neraca awal ditambah dengan transaksinya menjadi neraca akhir, juga demikian. Transaksinya 1 hari aja karena ini adalah transaksi penggabungan ya. Jadi setelah penggabungan neraca PTPP akan seperti ini. Oke, saya kira itu jawaban untuk soal ini. Nah, selanjutnya ada self exercise yang sudah harus kerjakan. Nah, self exercise ini jangka waktu pengerjaannya adalah mulai dari Senin sampai Sabtu ya. Sehingga saudara bisa mengerjakannya mulai Senin sampai Sabtu pada minggu kuliah ini ya. Jadi kalau minggu pertama ini adalah penggabungan usaha, maka Senin sampai Sabtunya adalah di minggu pertama. Jadi minggu pertama kuliah ini. Minggu pertama kuliah. Jadi ini hanya Senin sampai Sabtu saja. Senin dimulai jam 7, Sabtu nanti tutupnya jam 23.30. Jadi saudara bisa mengerjakan sepanjang waktu ini. Ini adalah soal, bisa di-scan atau bisa diklik linknya. Nah, saya kira itu untuk masalah goodwill ya. Selanjutnya akan kita bahas kalau eksesnya itu negatif. Oke. Contohnya. Nah, contoh kedua adalah kalau ternyata terjadi bargain purchase atau pembelian yang dinegosiasikan ya.
Di sini P itu tidak lagi dengan kasus 1 tadi, kasus 2 ini adalah fair value itu melebihi nilai investasinya. Jadi kalau fair value itu nilainya adalah melebihi, itu artinya nilai wajar dari perusahaan yang diambil alih itu ternyata lebih besar dari biaya yang diinvestasikan. Contohnya gini, kalau saudara misalkan beli iPad ya, iPad itu nilai wajarnya adalah 12 juta misalkan, tapi saudara bisa negosiasi gitu sama orangnya, atau mungkin ini iPad second kali ya, bisa negosiasi ya. Kalau iPad yang enggak second kayaknya harganya sudah pasti dari pabrik perusahaannya. Misalnya saudara tahu ya bahwa nilai sebuah iPad itu adalah iPad second itu misalkan harganya 12 juta, itu di mana-mana 12 juta gitu. Tapi berhubung si pemilik iPad ini lagi BU butuh uang, maka dia bersedia menjual iPad-nya dengan harga lebih rendah. Itu yang disebut sebagai bargain purchase. Jadi saudara bisa melakukan bargaining. Bargaining itu negosiasi ya. Nah, di sini P menerbitkan 40.000 saham yang nilai parinya atau nilai nominalnya $10 per lembar. Harga pasarnya adalah 20 dan juga memberikan 10% dalam bentuk wesel. Jadi wesel bayar itu bunganya 10%. Masa manfaatnya atau umur dari wesel bayarnya adalah 5 tahun. Dan harganya adalah sebesar 200.000. Nah, jadi di sini investment cost-nya adalah 40.000 kalikan 20 harga pasar dari saham ditambah dengan 200.000 dari wesel bayar. Nilainya adalah 1 juta. Padahal tadi nilai wajar dari asetnya ini kan adalah 1.200.000. Fair value-nya adalah 1.200.000, tapi perusahaan berhasil membelinya dengan hanya harga 1 juta. Nah, 200 inilah yang disebut sebagai bargaining purchase ya. Jadi ini pembelian yang bisa dinegosiasikan sehingga nilai 200 ini diakui sebagai gain, keuntungan karena melakukan pembelian secara negosiasi. Jadi gain from bargain purchase. Jadi keuntungan, masuk ke keuntungannya. Nah, di sini investasinya tetap tadi kan ada, kita terbitkan 40.000 lembar dikalikan 10 nilai pari, kemudian ada TMD ini adalah 40.000 lembar dikalikan harga pasar dikurangi harga nominal 10, sama-sama 10, dan ini adalah wesel bayarnya atau utang wesel sebesar 200.000. Nah, investasinya cuma 1 juta, sehingga ketika kita ambil alih selisihnya 200, ini adalah, ingat ya, kalau selisihnya di sisi kredit jangan diakui sebagai goodwill yang kredit, karena goodwill itu adalah aset yang tidak bisa diidentifikasi. Yang namanya aset di posisi neraca itu adalah di posisi debit, ya kan? Sehingga kalau dia akhirnya terjadi selisihnya negatif, bukan menjadi goodwill negatif, tapi menjadi gain, keuntungan karena pembelian negosiasi yang bisa dinegosiasikan. Ini dia. Oke. Jadi kalau ini di jurnal tadi, maka karena ini berubah ya, sekarang ininya yang investasi di S-nya ini cuma 1 juta. Akibatnya ini kan sama, kas dan seterusnya ini kan tetap sama. Ini sama, berarti goodwill-nya nggak ada. Ini hapus, ada di sini gain sebesar 200. Jadi keuntungan karena pembelian ya. Ini ada gain ini. Seperti itu. Mudah-mudahan. Ini juga sama, Excel 1.2. Ini juga harus saudara kerjakan, waktunya sama juga dengan 1.1 tadi. Sama-sama mulai dari Senin sampai Sabtu. Oke. Kalau saudara mengerjakan, Sabtu yang sudah tutup tidak akan dibuka lagi ya. Jangan lupa untuk mengerjakannya. Nanti hasil pengerjaan akan kita bahas pada pertemuan
minggu berikutnya. Seperti itu, mudah-mudahan jelas. Nah, selanjutnya ada kontroversi tentang goodwill. Jadi goodwill itu sendiri mengalami banyak kontroversi ya. Banyak yang menghina akuntan karena katanya goodwill itu cuman klop-klopan supaya debit sama kreditnya pas. Nah, kemudian terkait juga kalau dia timbul karena sebuah negosiasi atau sebuah akuisisi atau konsolidasi atau merger, maka goodwill tadi bagaimana perlakuannya? Nah, banyak kontroversi tentang goodwill. Ada yang bilang bahwa goodwill itu harus diamortisasi. Amortisasi atau disusutkan ya. Sekarang semua aset itu disusutkan kecuali aset jangka pendek. Nah, goodwill sendiri kan biasanya jangka panjang. Namanya juga sebuah investasi. Ketika investasi tadi atau akuisisi atau merger dan konsolidasi tadi menyebabkan adanya goodwill itu kan seharusnya sepanjang umur dari perusahaan yang diambil alih. Nah, cuman kontroversi tadi, banyak kontroversi tentang goodwill. Nah, kalau kita belajar mungkin bisa diajari kayaknya di UKM ya, yaitu impairment dari goodwill. Jadi goodwill itu kalau sekarang goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi goodwill akan dilakukan penilaian kembali. Ya, dinilai ulang apakah terjadi penurunan nilai goodwill. Dengan nilai goodwill namanya goodwill impairment. Nah, di sini setelah dilakukan tes apakah terjadi penurunan nilai goodwill. Nah, kalau goodwill itu turun, maka goodwill baru dikurangi nilainya atau malah dihapuskan kalau ternyata sudah tidak ada goodwill lagi. Contoh, jika suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain karena alasan intangible aset tak berwujud karena misalkan patennya, ya. Jadi karena ada patennya dia mau beli lebih gitu. Nah, ketika ternyata paten tadi sudah tidak laku, maka nilai lebih dari perusahaan yang lain kan sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang berarti goodwill juga harus dihapus bukukan. Seperti itu ya kontroversi dari goodwill. Nah, goodwill ini sendiri harus disclose ya, diungkapkan dalam laporan penggabungan usaha. Saya sekarang itu. Nah, untuk pooling method tidak akan saya bahas, saudara bisa baca sendiri pooling methodnya ya. Saya kira itu penjelasan saya tentang penggabungan usaha. Kalau tidak jelas, kita akan ketemu di kelas untuk saling tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Papa.